Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya semoga selalu disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa umur, berupa kesempatan dan juga kesehatan, dan juga Allah memudahkan langkah kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian hadis. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Hari ini adalah hari ke-29 dari bulan Rajab tahun 1434 Hijriah. Itu artinya sekitar 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang di dalamnya mempunyai atau yang memiliki limpahan kebaikan dan keberkahan. Maka tema pada malam hari ini masih dalam kitab atau dari bab Al-Muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin. Karena Imam Nawawi rahimahullah taala mencantumkan hadis-hadis dalam bab yang ditulisnya lebih dari satu hadis. Berbeda dengan kajian arba'in dulu, Imam Nawawi hanya mencantumkan satu hadis dan tidak membabkan hadis yang dicantumkannya. Tapi dalam Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi rahimahullah taala membuat bab, menyusun bukunya atas bab, dan bab-bab ini dimulai dengan Al-Quran dan kemudian dicantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Maka masih dalam bab Al-Muraqabah, bab bagaimana kita selalu merasa Allah mengawasi kita dalam setiap gerak-gerik dan langkah juga amalan kita. Hadis yang ke-63, yaitu hadis yang ketiga dari bab ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ila akhir hadis. Saya terjemahkan saja karena panjang. Hadis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian Rasulullah sallallahu, jadi Nabi naik unta atau kuda. Kemudian Ibnu Abbas ada di belakangnya. Dan Ibnu Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara sepupu. Karena Abbas Ibn Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW, walaupun umurnya jauh di bawah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ya ghulam, wahai anak. Kenapa di sini disebut wahai anak? Karena Ibnu Abbas ketika itu umurnya sangat kecil, umurnya sedikit, dan Rasulullah SAW wafat umurnya masih 15 tahun. Jadi sangat muda. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW meninggal umurnya 18 tahun. Enggak disebut ghulam, Ibnu Abbas masih kecil. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak, wahai ghulam, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat.
Apa kalimat ini? Apa kalimat-kalimat ini? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, tajidhu amamaka, tujahaka. Tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah berada di hadapanmu. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga syariatnya, menjaga kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada umatnya. Allah tidak perlu dijaga, Allah menjaga hamba-Nya. Yang dijaga adalah syariat. Jangan sampai syariat ini disia-siakan. Kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita menjaga salat kita, kalau kita menjaga amalan kita, kalau kita menjaga amalan baik, pergi kita ke masjid dan lain-lainnya, Allah akan menjaga kita. Kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan memberikan kita keselamatan di dunia dan akhirat. Cuman mungkin banyak orang yang ragu atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus yang jelas yang kita lihat belakangan adalah tentang pelarangan jilbab bagi polisi wanita. Ini adalah salah satu hal yang bisa dikategorikan tidak menjaga agama Allah. Apapun alasannya, karena katanya kalau polisi wanita pakai jilbab itu akan mengurangi produktivitas. Satu. Yang kedua, anggarannya besar ya. Kalau pakai baju pendek kan sedikit, jadi kalau tertutup banyak ya. Belum jilbabnya, belum bajunya dan lain-lain. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwa kalau kita menjaga agama Allah, Allah pasti menjaga kita. Sebaliknya kalau kita tidak menjaga Allah, maka Allah akan memberikan musibah dan bencana kepada kita. Ya, jadi jangan kita berharap kalau kita tidak menjaga agama Allah, kita akan hidup dengan berkah. Bisa jadi hidup kita tidak berkah dan hidup kita penuh dengan kesusahan dan kegelisahan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan berada di hadapan. Allah akan memberikan solusi atas setiap perkara, atas setiap masalah yang kau hadapi. Jadi kalau perempuan berjilbab, Allah tidak akan menyia-nyiakan rezekinya. Ya. Jangan punya anggapan kalau perempuan pakai hijab maka nanti susah. Kalau jilbab dilarang itu artinya sama kita seperti zaman Soeharto. Zaman Soeharto itu dilarang sebagian instansi ataupun di instansi-instansi swasta. Sehingga mungkin ada orang yang pakai jilbab, kemudian temannya datang, kebetulan juga dekat dengan kontes kecantikan yang akan diadakan di Bali, Miss World, ya, dan akan dianugerahkan gelar itu di Sentul, atau kontes-kontes lainnya. Ada orang berjilbab dilihat temannya cantik, kemudian temannya mengatakan, ngapain sih kamu pakai jilbab? Kamu kan cantik, hidung kamu mancung, muka kamu bersih, putih alami dan tinggi dan lain-lainnya ya. Maka
kamu dari dulu kerjanya begini-begini aja. Itu sebentar lagi ada kontes kecantikan, kenapa engkau tidak ikut? Buka hijabmu, buka jilbabmu dan ikutlah kontes kecantikan. Jadi menyangka orang-orang yang tidak mengerti ajaran Allah Subhanahu wa taala bahwa melakukan ajaran Allah itu menyebabkan kesengsaraan, sekali-kali tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang menjalankan ajarannya dengan baik, Allah akan memberikan solusi bagi setiap masalahnya dan memberikannya rizki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Jadi nggak ada sejarahnya orang yang taat kepada Allah itu sengsara. Kalaupun ada, itu adalah cobaan dan sebenarnya dia tidak sengsara. Atau kalaupun secara zahirnya sengsara, ada hal yang kurang sebenarnya dari dirinya, mungkin dia tidak yakin karena Allah Subhanahu wa taala menjamin itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi. Dan Allah pasti akan memberikannya rizki dari yang ia tidak sangka-sangka. Jadi Allah yang bertakwa kepada Allah tidak akan melarat, tidak akan sengsara. Maka janganlah sampai perempuan, istri ataupun anak perempuan kita melepas hijab itu. Karena akan sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Umat Islam di Indonesia jumlahnya 80%. Yang mereka adalah mayoritas. Sangat ironis dan menyedihkan, tidak boleh pakai jilbab. Di mana di daerah-daerah, di lain hal atau di saat negara-negara yang tidak beriman kepada Allah, minoritas Muslim, negara-negara kafir, perempuan diberikan kebebasan untuk pakai jilbab, memakai hijab. Di Australia misalnya diberikan. Sehingga ada seorang bapak, seorang yang dia bercerita kepada saya, anaknya adalah memakai jilbab dan kerja di salah satu perusahaan atau institusi yang cukup lumayan di Australia, mempunyai skill dan lain-lain. Dengan rohnya, dengan semangatnya memeluk Islam, dia mengatakan, kalau ada meeting tolong jangan disediakan minuman khamr, karena semuanya orang-orangnya terbuka semua, gak ada yang Islam kecuali dia di kantor itu. Maka betul, setiap kali meeting tidak ada minuman keras. Satu. Dua, ada lagi banyak saya dengar dari jamaah di Australia yang kalau sholat Jumat atau waktu sholat minta kepada bosnya, bos saya Muslim, berikan saya waktu untuk sholat. Bosnya melihat, oh ini Muslim, dia ingin menjalankan ibadah, silahkan sholat. Setelah sholat, itu di negara yang mayoritas non muslim. Kita di negara yang muslim, masa untuk melakukan syariat Allah kita dilarang. Itu adalah hal yang menyedihkan dan tidak tahu Allah mungkin akan murka dengan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau meminta kepada makhluk, karena makhluk tidak memiliki apa-apa. Makhluk cuman titipan. Kalau kita minta kepada manusia, maka manusia akan
sering melakukan mengecewakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hamba. Dan meminta kepada selain Allah adalah syirik. Boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau UN, ada SMP di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu kuburan wali. Katanya seorang siswa mengatakan supaya UN-nya gampang lulus, maka kita kuburan. Saya tidak mengatakan kuburan wali itu hal yang haram, silahkan. Tapi ketika meyakini kekuburan wali atau kekuburan siapapun dapat mendatangkan manfaat, maka itu sudah dianggap penyimpangan dalam akidah. Bukan ziarah, tapi meyakini dengan perginya ke makam tersebut maka UN-nya pasti lulus. Nanti setiap tahun seperti ini. Kami mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering nitip doa, doain saya Pak ya. Sendirinya enggak pernah doa. Mintanya nitip doang ya. Nitip sini, nitip situ, ya. Doain saya. Di rumah enggak pernah doa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apakah tidak boleh Ustaz minta orang lain untuk mendoakan? Boleh. Tapi bukan berarti minta didoakan oleh orang lain adalah yang utama. Yang utama adalah doalah dengan diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita doanya minta kepada orang terus, kapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ketahuilah bahwa umat tidak berkumpul untuk memanfaatkanmu kecuali mereka tidak memanfaatkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. Maksudnya tidak ada satu golongan, tidak ada satu manusia yang mengambil manfaat darimu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak bisa melakukan hal yang ia inginkan selalu kecuali yang telah Allah tentukan kadarnya. Itu yang disebut dengan takdir. Ya, disebut dengan takdir. Sebaliknya, tidak ada golongan, tidak ada umat, tidak ada manusia yang memadaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. Misalnya kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya, auzubillah, suatu malam datang pencuri, kemudian dia mengambil harta dan ingin membunuh kita. Kalau belum takdir Allah membunuh orang itu membunuh kita, maka tidak akan terjadi. Bisa jadi ketika membunuh, ya, pisaunya jatuh terakhir detik. Jadi ada orang yang mau mencuri, gitu kan? Dia bawa pisau, karena banyak yang reakin, dia takut, akhirnya pisau itu nancap di perutnya sendiri. Nah, itulah lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Jadi tidak akan madarat kecuali yang telah Allah tentukan. Segala sesuatu berjalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ada rombongan keluarga di dalam satu mobil, apalagi nanti musim mudik, pergi ke Jawa atau yang lainnya, tiba-tiba di jalanan, di perempatan menabrak kontainer atau bis besar. Semuanya meninggal, cuma satu yang selamat. Padahal kalau dipikir secara logis harusnya dia meninggal juga. Tapi entah mengapa dia selamat.
Karena semuanya meninggal, ya, supirnya di depannya, di sampingnya, dia doang Islam. Nggak lecet lagi. Ketika nabrak, mobilnya hancur, dia sempat terpental, yang lain masih di dalam. Itulah yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itulah, kita semua berjalan dengan Allah. Sebab sekarang kita nyari transportasi, ya, kalau dibilang aman, semuanya beresiko. Naik mobil, ya bang, tabrakan. Naik pesawat, jatuh. Naik kereta, tabrakan. Jalan di jalanan, ditabrak orang. Jadi bagaimana? Terbang gitu, ya. Nah itulah, semua berisiko. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah menentukan takdirnya. Jadi nggak usah takut. Oh nanti kalau naik pesawat saya takut. Nanti tau-taunya jatuh di perairan mana? Gitu. Semua tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Jadi segala sesuatu telah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tinggal menjalankan. Dalam riwayat lain, selain Tirmidzi rahimahullah taala, jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya kau akan mendapatkan Allah di depan. Kenalilah Allah di saat mudah, maka Allah akan mengenalimu di saat susah. Kira-kira kita yang mana? Mengenal Allah di saat ingat nama Allah, di saat susah atau di saat mudah? Semuanya Allah bisa. Kalau susah doang, ya Allah. Bukan yang di sini. Ada orang-orang susah dia minta. Saya ini susah, saya ini gak punya pekerjaan, saya banyak masalah. Tapi ketika punya harta, boro-boro dia gak pernah doa. Hadis ini mengatakan, kenalilah Allah di waktu mudah, niscaya Allah akan mengenalimu di saat susah. Ya. Jadi kalau kita ingat Allah dalam keadaan mudah, ada uang punya, kemudian ekonomi alhamdulillah, kerjaan ada, anak-anak juga baik-baik, kita ingat Allah, maka ketika di waktu susah, Allah akan mendengar kita, Allah akan mengenal kita. Sama seperti manusia. Ada orang datang ketika susah doang. Kira-kira gimana? Waktu aku datang, wah, minta, saya susah. Kita mikir dulu, ini siapa? Bukan teman, bukan siapa, tiba-tiba datang. Berbeda kalau kita kenal ketika mudah, ya, kita memang kenal dari awal, tahu. Suatu hari dia datang ketika susah, maka kita akan tahu, karena kita tahu. Sama seperti hamba Allah, kalau kita mengenal Allah, mengingat Allah hanya dalam keadaan susah, ketika mudah, ya, itu kita tidak kenal, maka itu berbeda pengabulannya seperti kalau kita kenal di waktu muda. Mungkin kita akan kasih karena dia minta terus, tapi kalau kita sudah kenal, dia datang, saya susah, langsung dikasih. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mengingat Allah SWT dalam keadaan mudah dan susah, bukan dalam keadaan susah. Dan ketahuilah bahwa apa yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang menimpamu tidak akan menimpa selain. Dan apa yang menimpamu tidak salah menimpa kepadamu. Jadi itulah takdir. Bagaimanapun kita berusaha, kalau belum jodohnya, kita usaha keras nih, kerja, ya, tahu-taunya sebelah yang dapat uang.
dapat izin nomplok. Itu nggak salah, nggak nyasar itu. Kita bilang salah itu. Malaikat pembawa rezeki harusnya nyari ke saya, bukan ke dia. Ma asabaka lam yakun ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Itu maksudnya. Jadi Allah tidak pernah salah dalam memberikan ketentuan. Dan yang telah menimpa kita itu bukan salah. Jadi kita tidak boleh mengatakan saya salah. Harusnya bukan kena saya, kenanya ke dia. Kenapa pejabat yang korupsi kok yang sengsara saya? Harusnya dia yang sengsara. Allah punya hikmah di balik itu. Ketahuilah bahwa pertolongan akan datang dengan kesabaran. Jadi kunci daripada pertolongan adalah kesabaran. Kalau kita bertolong Allah, maka kita harus bersabar. Kemenangan itu datang dengan kesabaran. Setelah siswa-siswa itu belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi UN, maka dia akan mendapatkan kelulusan. Karena apa? Karena kesabarannya dalam belajar. Wa annal faraja ma'al karbi, sungguhnya kemudahan itu, al-faraj, dibukakannya masalah itu dengan susah. Wa anna ma'al usri yusra, sungguh dengan kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ulama bahasa mengatakan kalau kata dalam bahasa Arab itu pakai al, maka jika diulang itu sama. Itu juga misalnya al masjidu huna. Al masjidu nadhifun. Masjid di sini, masjid bersih. Berarti masjid yang bersih itu adalah masjid yang di sini. Tapi kalau misalnya kata benda itu tidak menggunakan al, maka yang pertama dengan yang kedua berbeda. Coba kita baca. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrinya pakai al enggak? Pakai. Berarti usri yang pertama dengan usri yang kedua sama. Kesusahan yang pertama dan kedua itu berarti sama, cuma satu. Yusranya berapa? 2. Pakai al enggak? Enggak. Berarti yusra yang pertama dengan yusra yang kedua berbeda. Sehingga ulama bahasa mengatakan dan mufassirun atas dasar ini berdasarkan bahasa Arab, bahwa dari setiap satu kesusahan akan datang 2 kemudahan. Dalilnya apa? Surat Alam Nashrah laka sadrak sampai firman fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Yusranya 2 kali enggak pakai al, usrinya pakai al. Jadi kalau kita menjalankan hidup ya susah dulu, nanti kita akan mendapatkan banyak kemudahan dari kesusahan. Kalau nggak mau susah, nggak usah hidup. Di dunia ini penuh dengan kesusahan dan rintangan. Jadi mana muraqabahnya di sini? Muraqabahnya itu tadi, ihfazillah. Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga. Jadi kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan menyayangi kita, Allah akan memberikan kita rezekinya, Allah akan menanggung kita, Allah akan benar-benar perhatikan kita. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis ke-64 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik umurnya ulama mengatakan lebih dari 90 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Panjang. Sehingga ketika Rasulullah wafat, lama Anas bin Malik hidup dengan para tabi'in, sehingga muridnya banyak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, engkau, ini khitabnya kepada para generasi setelahnya, itu para tabi'in.
engkau melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kau itu lebih tipis daripada rambut. Maksudnya ya hal kecil lah. Padahal kami menganggapnya pada zaman Rasulullah SAW sebagai hal-hal yang bisa menghancurkan amalan-amalan. Maksudnya Anas bin Malik berkata kepada generasi tabi'in, jadi engkau melakukan amalan dalam pandangan itu kecil, padahal kami dulu menganggapnya besar. Pergeseran nilai seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin dulu orang punya satu kebiasaan itu besar, tapi setelahnya dianggap kecil. Atau dulu melakukan maksiat besar, sekarang dianggap kecil, biasa. Sehingga dikatakan semakin banyak dosa atau semakin lemahnya iman, maka semakin kecil maksiat itu dianggap. Kalau iman kita lemah, ya maksiat kecil, ya biasalah ya. Korupsi 1 miliar mah biasa, itu masih banyak triliun. Ya biasalah selingkuh, ya semua orang juga yang di sini atau di tempat ini atau dimanapun ada yang selingkuh, biasa itu. Ya biasalah, kalau bohong mah biasa di sini, kalau nggak bohong mana luar biasa. Ya itulah. Jadi setiap kali dosa itu dianggap kecil, maka semakin kecil iman itu. Tapi setiap kali dosa itu dianggap besar, maka semakin besar. Itu kaidah. Jadi kalau kita menganggapnya kecil biasa, udah biasa di sini atau di tempat atau dimanapun orang berada, mereka menganggap maksiat itu kecil, maka itu tanda lemahnya iman. Ya. Artinya jangan, maksud Anas bin Malik, jangan mentang-mentang Rasulullah SAW tidak ada di antara kalian bisa mengamalkan hal-hal yang sebenarnya besar. Itu maksud Anas bin Malik. Dulu Rasulullah masih ada mengawasi, sekarang Rasulullah SAW tidak ada. Seperti itu. Konteksnya sekarang jangan mentang-mentang kita hidup ya, di Indonesia ini ya, yang peraturannya atau undang-undangnya tidak ketat, maka nggak apa-apalah kita melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, karena orang mengkaitkan hal-hal itu dengan undang-undang, sedangkan undang-undang berkaitan dengan apa? Dengan bukti. Jadi kalau orang korupsi 1 triliun nggak ada buktinya, nggak dihukum. Nggak dihukum. Sedangkan orang ngambil 1 butir kakao, ya, kelihatan sama keluarganya, dihukum 6 bulan. Jadi undang-undang itu dia berkaitan dengan bukti. Kalau dia tidak muraqabatullah, dia akan menganggap ya nggak apa-apa, nggak ketahuan ini sama polisi, nggak ketahuan ini sama KPK, maka dia tidak merasa Allah mengawasinya. Sudah saya sampaikan kisah kisah anak daripada Al-Junaid. Al-Junaid seorang ulama yang zuhud ya, punya 3 anak. Kemudian suatu hari dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, ya aku kasih setiap kamu burung dara. Sekarang pergi sejauh-jauhnya, potong burung dara tersebut di tempat yang tidak ada yang melihatmu." 2 anaknya memotong, yang satu pergi ke hutan, yang satu ke atas bukit, yang satu lagi ke tempat kosong. 2 dipotong, yang satu enggak. Pulang 3-tiganya, ya, dilihat mana sembelihan, cuma 1 yang tidak menyembelih. Kata Junaid, "Kenapa kau tidak menyembelih?" Kata anak ini, "Aku tidak dapat tempat di mana Allah tidak melihatku." Ya, maka ketika itu Al-Junaid
sangat terharu dengan perkataan anaknya padahal masih kecil, dan ketika besar anak ini menjadi seorang yang alim juga. Kemudian hadis yang terakhir, ini hadis tentang masih muraqabah, ini tentang cemburu. Hadis kita dengar mungkin agak aneh, tapi ini adalah hadis Rasulullah yang kita jelaskan sesuai dengan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yaghar." Allah Subhanahu wa taala yaghar, cemburu. Wah, ini aneh-aneh nih Ustaz. Itu bukan perkataan saya, perkataan hadis Rasulullah. Ini hadis Rasulullah. Bagaimana cemburu Allah? Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Dan cemburunya Allah adalah seseorang melakukan apa yang diharamkan kepadanya. Cemburu bukan dalam arti tafsiran manusia. Cemburu manusia itu kan artinya syirik atau enggak suka. Bisa negatif atau positif. Tapi cemburu Allah adalah positif. Seorang lelaki yang dia mempunyai ghairah, punya cemburu kepada keluarganya, maka dia akan menjaga keluarganya. Ya. Cemburu kepada istrinya, dia jaga istrinya. Bagaimana agar lurus ya, kalau di luar sana tidak punya hubungan gelap dengan lelaki lain atau berhubungan berbicara dengan lelaki lain, dalam tanda kutip hubungan perkataan-perkataannya tidak wajar. Dia punya anak perempuan, bagaimana anak ini dia cemburu dalam arti dia menjaga bagaimana anak ini tidak main keluar dengan teman lelakinya, tidak bebas di luar sana, ya, melakukan jalan bareng, nonton bioskop dan lain-lainnya. Dia punya ghairah. Anak lelaki sama, dia punya cemburu di sini. Maksudnya anak laki-lakinya taat, tidak narkoba, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka Allah SWT juga cemburu. Cemburunya Allah adalah manusia melakukan yang diharamkan. Jadi kalau manusia melakukan hal yang diharamkan Allah, Allah cemburu. Allah tidak ingin hal itu terjadi. Dalam hadis lain dijelaskan apa yang diharamkan Allah ini. Ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatu. Tidak ada seseorang yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hambanya berzina atau budaknya berzina. Abad, amat, budak lelaki dan perempuan. Jadi jelaskan. Ini berkaitan dengan zina, perselingkuhan. Allah cemburu. Allah tidak ingin hambanya melakukan hal itu. Ya, karena zaman sekarang proteksi itu betul-betul dibutuhkan. Dan Allah dengan kecemburuan ini bisa jadi Allah murka kepada kita. Auzubillah subhanahu. Ada satu kisah yang saya sampaikan, kisah nyata. Ada seorang lelaki, dia pemuda, kemudian dia sekolah di universitas. Dan dia bergaul bebas, hubungan seks ini dengan seks. Hingga suatu hari dia melakukan hubungan seks itu dan ada perempuan yang ia melakukan hubungan itu tiba-tiba datang kepadanya dalam keadaan hamil. Kemudian perempuan ini mengatakan, "Wahai fulan, kau telah menghamili aku. Aku minta tanggung jawab." Terus kata laki-laki ini, "Aku tidak kenal kamu. Pergi sana." Akhirnya perempuan itu pergi. Setelah itu lelaki ini bertahun-tahun setelah itu melihat kejadian yang sama. Apa itu? Adik perempuannya dihamili oleh lelaki. Dia marah, dia datang kepada lelaki itu. Dia bilang, "Kenapa engkau menghamili anak adikku?
engkau orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian lelaki ini mengatakan apa? Aku tidak kenal dengan perempuan ini. Pergi. Ketika itu hatinya berdebar. Dia ingat dulu pernah menghamili orang dan mengatakan kalimat yang sama. Sekarang ketika adik perempuannya dihamili orang, dia mengatakan juga hal yang pernah ia katakan dulu kepada perempuan yang ia hamili. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikenalkan dengan seorang perempuan, melamar. Setelah dilamar menikah, ternyata malam pertama dia dikagetkan bahwa istrinya tidak gadis. Istrinya tidak gadis lagi. Dia berdoa kepada Allah, cukup sampai sini cobaan saya. Akhirnya punya anak dari perempuan ini. Anaknya sudah kelihatan besar. Suatu hari anaknya berjalan keluar dan ternyata anak ini diperkosa. Apakah ini terlalu banyak baginya? Sebenarnya tidak. Ini karma apa Ustaz? Ini bukan karma, padahal Ustaz tidak ada karma. Ini mungkin Allah balas sesuai dengan amalan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan. Pertama, ketika dia menghamili perempuan lain, yang perempuan itu adalah adik dari seorang lelaki, ya kan? Ketika dia menghamili perempuan, kan datang kakaknya. Saya belum sebutkan. Dia bilang, kenapa kau menghamili adikku? Dia bilang, saya tidak tahu. Maka Allah balas. Satu. Kedua, ketika dia mendapatkan istri yang tidak gadis, sama. Kenapa sama? Karena perempuan yang dulu dia hamili menikah dengan laki lain yang tidak tahu bahwa dia telah tidak perawan. Dua. Ketiga, ketika dia punya anak diperkosa lagi sama orang. Kenapa sih? Ternyata itu adalah balasan dari amal. Kenapa? Karena ketika dia menghamili pertama kali di awal kisah, perempuan itu dia telah menyakiti orang tuanya, menyakiti bapaknya dan ibunya. Maka ketika dia punya anak, Allah perlihatkan bagaimana pedihnya ketika anak itu diperkosa. Itu mungkin tentang ghairatul, dan itu kisah nyata ya. Agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meningkatkan ketakwaan kita dan selalu merasa bahwa Allah mengawasi kita. Dengan demikian Allah akan memberikan kita kesalehan dan memberikan kita ridhonya. Amin. Sekian dari saya. Insyaallah masih ada hadis tentang muraqabah kita lanjutkan dalam kesempatan akan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama adalah kalau ada orang ngomongnya susah, tapi ketika dapat nikmat diem, itu
tidak baik. Mungkin ada yang melakukan hal itu dia takut dihasadkan oleh orang lain, orang tidak suka. Apakah kita dengarkan? Itu tergantung kepada motif dia. Kita nggak tahu juga apakah ini orang tahadus bin ni'mah atau ketika dia ngomong kenikmatan ini karena untuk sombong. Kalau dia tidak ngomong, tiba-tiba ngomong tentang kesusahannya saja, itu perlu dipertanyakan. Itu tadi bahwa yang namanya ini dalam pertemanan ya. Pertemanan itu adalah orang yang mengenal kita di saat kita mudah dan susah. Jadi kalau bukan teman kalau dia maunya tahu kita dalam keadaan mudah saja, dalam keadaan susah dia tidak kenal kita. Atau sebaliknya, dalam keadaan susah dia kenal kita, dalam keadaan mudah dia tidak kenal kita. Apakah perlu didengarkan atau tidak? Kita lihat motifnya. Kemudian yang kedua adalah tarawih. Ya, sebagai tarawih. Jadi inti daripada salat tarawih ya, riwayat yang sahih adalah memang 11. Ada riwayat lain yang menunjukkan 23, tapi riwayat itu tidak selamat dari kritikan para ulama hadis. Pertama, riwayat yang 23, riwayat Yazid bin Umar dari dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kami pada zaman Umar bin Khattab melakukan salat 23. Tapi Yazid bin Umar tidak bertemu dengan Khattab. Riwayat lainnya dalam Musannaf Abi Syaibah, dan di dalamnya terdapat perawi yang sangat lemah hafalannya dan juga terputus dalam sanad, sehingga tidak ada keraguan bahwa riwayat 11 lebih kuat, jelas. 23 ada riwayatnya, namun dalam segi ilmu hadis itu tidak selamat dari kritikan hadis dalam arti tidak kuat. Yang wajib atau yang sama-sama? Oh, Isra Mi'raj, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Ya, karena yang sunnah bukan dalam Isra dan Mi'raj. Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih menjelaskan bahwa hadis mutawatir Allah memerintahkan salat 50 waktu. Ya, kemudian dikurangi setelah berbicara dengan Musa alaihissalam sampai 5 waktu, dan 5 waktu itu adalah yang wajib pastinya, bukan yang sunnah. Ya, jadi yang sunnah tidak masuk dalam kategori salat yang diwajibkan dalam Isra dan Mi'raj.